got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan tentang kelipatan persekutuan terkecil untuk memenuhi tugas mata kuliah teori bilangan yang diampu oleh Bapak Eko Waluyo MPD yang akan dijelaskan oleh Siti Maryam dan Nurul Hasanah. Penjelasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh Mbak Maryam. Kelipatan persekutuan terkecil KPK adalah hasil kali dari sebuah faktor-faktor prima dengan mengambil pangkat tertinggi atau bilangan terkecil yang merupakan kelipatan dari dua bilangan atau lebih. Jika XY elemen Z, X tidak sama dengan U, maka A, M disebut kelipatan persekutuan common multiple dari X dan Y jika X habis dibagi oleh M dan Y habis dibagi oleh M. Yang B, M disebut kelipatan persekutuan terkecil dari X dan Y jika M adalah bilangan bulat positif terkecil sehingga X habis dibagi oleh M dan Y habis dibagi oleh M. Notasi M sama dengan KPK XY dibaca M adalah KPK dari X dan Y. Dengan jalan yang sama dapat didefinisikan KPK dari 3 bilangan atau 4 bilangan, titik-titik N bilangan misalnya. N sama dengan KPK XYZ dibaca N adalah KPK dari X, Y, dan Z. P sama dengan KPK ABC dibaca N adalah KPK dari A, B, dan C. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Mbak Maryam, yaitu contoh dari KPK. Carilah kelipatan dari 12 dan 16. Jawab, karena kelipatan dari 12 dan 16 bernilai positif, maka kelipatan 12 dan 16 dapat dicari kelipatan persekutuan 12 dan 16 yang positif, yaitu kelipatan 12 sama dengan 12, 24, 36, 48, 60, 72, dan seterusnya. Kelipatan 16 yaitu 16, 32, 48, 64, 80, dan seterusnya. 48 adalah kelipatan persekutuan terkecil dari 12 dan 16 sebab 12 dibagi habis oleh 48 dan 16 dibagi habis oleh 48. Mungkin kalian bertanya-tanya 48 itu dapat dari mana, yaitu bilangan yang sama dari hasil kelipatan tersebut. Metode ini disebut metode irisan himpunan. Atau dapat kita cari juga menggunakan metode faktorisasi prima, yaitu 12 dibagi 2 sama dengan 6, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi hasilnya yaitu 12 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Sedangkan 16 dibagi 2 sama dengan 8, dibagi 2 sama dengan 4, dibagi 2 sama dengan 2. Yang hasilnya 16 sama dengan 2 pangkat 4. Untuk mencari KPK tersebut, yaitu caranya kita ambil angka yang sama dengan pangkat tertinggi dan dikalikan dengan angka yang tidak sama. Jadi hasilnya 2 pangkat 4 kali 3 sama dengan 48. Jadi KPK dari 12 dan 16 yaitu 48. Yang ketiga yaitu metode Euclid. Metode Euclid merupakan salah satu metode yang alternatif dalam menentukan FPB dan KPK. Dalam metode ini, kita harus menemukan FPB dari bilangan tersebut terdahulu. Kemudian
mencari KPK dari bilangan tersebut dengan cara mengalihkan bilangan A dan B, kemudian dibagi dengan FBB dari bilangan tersebut. Contoh, carilah KPK dari 105 dan 45. 105 sama dengan 2 kali 45 tambah 15. 45 sama dengan 3 kali 15 tambah 0. Jadi FVB dari 105 dan 45 sama dengan 15. Seperti cara yang di atas, diperoleh KPK 105 dan 45 adalah 100 kali 45 dibagi 15 sama dengan 4.275 dibagi 15, yaitu hasilnya 315. Jadi KPK dari 105 dan 45 yaitu 315. Yang keempat yaitu metode pembagian dengan bilangan prima. Metode lain untuk menentukan KPK dari beberapa bilangan asli adalah menggunakan pembagian dengan bilangan prima. Metode ini mulai mengatakan dengan sebuah prima terkecil yang dapat membagi paling sedikit satu dari bilangan-bilangan yang diberikan. Kemudian, proses pembagian ini dilanjutkan sampai baris di mana penjelasan berisi bilangan-bilangan satu atau hasil akhir dari bilangan tersebut adalah bilangan satu. Contoh, tentukan KPK dari 12, 75, dan 120. Caranya yaitu bilangan-bilangan yang kita akan cari tulis terlebih dahulu. Karena bilangan yang kita cari adalah 12, 75, dan 120, mula-mula kita bagikan dengan pangkat prima, bilangan prima terkecil yaitu 2. Hasilnya yaitu 12 bagi 2 sama dengan 6, maka kita tulis angka 6. Karena 75 tidak bisa dibagi 2, maka kita turunkan angka 75. Dan 120 dibagi 2 hasilnya 60. Karena dari hasil tersebut masih ada bilangan yang bisa dibagi 2, maka kita bagikan lagi dengan angka 2, yaitu 6 dibagi 2 sama dengan 3. Karena 75 tidak bisa dibagi 2, kita turunkan angka 75. 60 dibagi 2 sama dengan 30. Karena dari hasil bilangan tersebut masih bisa dibagi 2, maka kita bagikan lagi dengan angka 2, yaitu 3 tidak bisa dibagi 2, kita tulis angka 3. 75 tidak bisa dibagi 2, kita tulis angka 75. Dan 30 bisa dibagi 2, yaitu hasilnya 15. Dari hasil bilangan tersebut, karena bilangan tersebut sudah tidak ada yang bisa dibagi 2, maka kita bisa menggantikan dengan prima yang selanjutnya yaitu angka 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1, 75 dibagi 3 sama dengan 25, 15 dibagi 3 sama dengan 5. Dari hasil-hasil tersebut, karena sudah tidak bisa dibagi dengan 3, maka kita ganti dengan prima yang selanjutnya yaitu angka 5. 3 tidak bisa dibagi dengan 1, tidak bisa dibagi dengan 5, maka kita tulis angka 1. 25 dibagi dengan 5 hasilnya 5, 5 dibagi 5 hasilnya 1. Karena masih ada bilangan yang bukan 1 yaitu 5, maka kita bagi dengan angka 5. 1 tidak bisa dibagi 5, kita turunkan angka 1. 5 dibagi 5 hasilnya 1, 1 dibagi 5 tidak bisa, maka kita turunkan angka 1.
Karena kita sudah mengikuti rumus yang diminta, yaitu hasil akhir dari cara tersebut angka 1 semua. Dengan demikian, KPK dari 12, 75, dan 120 yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5 kali 5, atau KPK dari 12 dan 75 dan 120 yaitu 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 pangkat 2 yang hasilnya 600. Jadi KPK dari 12, 75, dan 120 yaitu 600. Teorema. Teorema 1. Ditentukan X, Y, elemen Z. X tidak sama dengan 0 dan Y tidak sama dengan 0. Maka M kelipatan dari X dan Y. Jika dan hanya jika X habis dibagi oleh M, Y habis dibagi oleh M lebih dari 0, dan untuk sebarang kelipatan persekutuan dari N dan X dan Y berlaku untuk M habis dibagi oleh N. Contoh, perhatikan bahwa himpunan kelipatan persekutuan dari 15 dan 20 adalah kelipatan dari 15, yaitu 15, 30, 45, 60, 75, dan seterusnya. 20 kelipatan dari 20 sama dengan 20, 40, 60, 80, 100, 120, dan seterusnya. Jadi, M kelipatan dari X dan Y sama dengan 60, kelipatan dari 15 dan 20. Untuk N, karena sebarang kelipatan kita andaikan 120. Karena juga kelipatan dari 15 dan 20, maka M habis dibagi oleh N. Jadi 60 juga habis dibagi oleh 120. Yang ditandai warna merah itu adalah kelipatan yang sama dari 15 dan 20. Teorema yang kedua, yaitu kelipatan dari MX dan MY sama dengan M kelipatan dari X dan Y untuk sebarang M elemen N. Contoh, kelipatan dari 105 dan 45 sama dengan kelipatan 15 dikali 7, 15 dikali 3 sama dengan 15 dikali kelipatan dari 7 dan 3 sama dengan 15 dikali kelipatan 21. Jadi hasilnya 315. Mungkin kalian akan bertanya-tanya, angka 15 itu dapat dari mana? Angka 15 didapat dari FVB antara 105 dan 45 dengan cara sebagai berikut. 105 sama dengan 2 kali 45 ditambah 15, dan 45 sama dengan 3 dikali 15 ditambah 0. Jadi FVB dari 105 dan 45 adalah 15. Teorema yang ketiga, yaitu jika X, Y elemen N dan FVB dari X dan Y sama dengan 1, maka kelipatan X dan Y sama dengan XY. Contoh, FVB dari 2 dan 3 sama dengan 1, maka kelipatan dari 2 dan 3 sama dengan 2 kali 3, yaitu 6. Yang B, FVB dari 7 dan 11 sama dengan 1, maka kelipatan dari 7 dan 11 sama dengan 7 dikali 11, yaitu 77. Yang C, FVB dari 16 dan 13 sama dengan 1, maka kelipatan dari 16 dan 13 yaitu 16 dikali 13 sama dengan 208. Itu teorema. Jika XY elemen Z, maka FPB XY, KPK XY sama dengan XY. Contoh, FPB 1620, KPK-nya 1620 sama dengan 1620. Apa hasilnya 16 kali 1 kali 20? Karena FPB 16,20 sama dengan 4 dan KPK dari 16,20 itu sama dengan 80. Maka terdapat hubungan antara FPB 16,20 dan KPK 16,20 sama dengan 4 kali 80 sama dengan 360, atau dapat kita pecah lagi menjadi 16 kali 20. Contoh yang B yaitu
FPB 25,18 dan KPK-nya 25,18, maka hasilnya yaitu 25 dikali 18. Contoh yang pertama yaitu FPB 24,18 sama dengan 16 dan KPK dari 12,18 itu sama dengan 12 kali 18, sehingga menjadi 12 kali 18 per 6 sama dengan 216 per 6 dan hasilnya sama dengan 36. Contoh yang kedua yaitu FPB-nya 24,16 sama dengan 8 dan KPK dari 24,16 sama dengan 24 kali 16, sehingga menjadi 24 kali 16 per 8 sama dengan 384 per 8 dan hasilnya itu menjadi 4. Contoh yang terakhir yaitu KPK-nya 36,48 sama dengan 36 dikali 48 per 36 dikali 48 sama dengan 26 kali 48 per 12 sama dengan 1728 per 12, maka hasilnya itu 144. Cukup sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.